Di suatu malam, tepat di sebuah warung kopi, ada seorang om-om biasa yang melakukan pertemuan dengan sosok penting bernama Tuan Hoffman yang merupakan CEO dari sebuah perusahaan farmasi. Si om rupanya adalah mantan pegawai di perusahaan tersebut yang memiliki dokumen penting berisi seluruh data perusahaan, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi menggulingkan perusahaan itu sendiri. Selama 1 bulan sejak dirinya dipecat dari perusahaan, si om terus mendapat teror dan intimidasi dari para preman atau orang suruhan Tuan Hoffman, sehingga dibuatkanlah kesepakatan damai di antara keduanya dengan syarat si om harus mengembalikan dokumen itu kepada Tuan Hoffman. Tak lama setelah si om dan Tuan Hoffman pergi, ada sesosok pria bernama kita panggil saja John mengikuti si om dari belakang untuk memastikan ia pulang dengan selamat. Faktanya, John adalah pihak ketiga yang sudah mengatur pertemuan barusan. John merupakan pria yang memiliki profesi langka, yaitu seorang perantara antar dua belah pihak yang ingin membuat kesepakatan damai dan pertemuan. Sebagai jaminan atas keselamatan keduanya, John akan menyimpan semua informasi ataupun dokumen penting tersebut andai kata ada salah satu pihak yang melanggar kesepakatan. John sendiri punya tempat atau semacam markas rahasia untuk menyimpan seluruh dokumen penting itu. John melakukan pekerjaan ini tentu saja karena uang. Si om dan Tuan Hoffman, dua-duanya bisa dibilang adalah kliennya yang harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan jasa bantuan ini. Yang menarik adalah John sama sekali tidak pernah atau belum pernah bertemu langsung dengan kliennya. Ia benar-benar melakukan pekerjaannya dari balik alat komunikasi ketik yang akan terkirim ke sebuah layanan jasa relay. Layanan relay sendiri sebenarnya adalah layanan jasa yang diperuntukkan khusus untuk orang-orang disabilitas, salah satunya tunarungu atau orang yang punya keterbatasan dalam mendengar dan berbicara. Pengguna disabilitas hanya perlu mengetik apa yang ingin ia sampaikan kepada lawan bicara dan operator akan membacakannya secara langsung. Over the next few days, we will say credit or debit. Kesepian, itulah yang John rasakan. Profesi yang ditekuninya membutuhkan konsentrasi, kecerdasan, kewaspadaan, kejelian, dan ketelitian. John dituntut untuk hidup sendiri dan tidak mudah percaya pada orang lain demi menjaga kerahasiaan identitasnya. Satu-satunya tempat yang biasa John kunjungi adalah kelompok curhat berisi orang random yang punya masa lalu buruk seperti mantan pecandu, tukang judi, tukang nipu, dan lain sebagainya. Kebetulan hari itu ada anggota baru bernama Was, seorang wanita, kapten polisi yang sudah 9 bulan berhenti minum alkohol dan ingin tetap menjaga keistiqomahannya dengan cara ikut bergabung dalam kelompok sharing ini. I've been sober 9 years, 9 months. And sejenak kita tinggalkan dulu John dan beralih pada seorang wanita bernama Sarah yang mendatangi sebuah firma hukum untuk menyewa seorang pengacara agar mau membantu kasusnya. Sama seperti si om, Sarah adalah mantan pegawai di sebuah perusahaan bioteknologi yang berfokus pada bidang pangan. Sarah memiliki sebuah dokumen berisi data dan catatan buruk perusahaan yang jika sampai dipublikasikan ke media, maka perusahaan tersebut akan langsung ditutup saat itu juga. Sejak Sarah ketahuan punya dokumennya, pihak perusahaan mengutus beberapa preman yang terus melakukan intimidasi kepadanya. Seperti yang terjadi baru-baru ini, mobilnya dibakar di parkiran oleh para preman tersebut. Kedatangan Sarah ke sini adalah untuk meminta bantuan bapak pengacara agar gimana supaya caranya ia bisa berdamai dengan perusahaan. Sarah sebenarnya sudah ditawari uang damai agar tutup mulut, tapi ia sempat menolaknya. Namun setelah mendapat teror dan intimidasi, Sarah pun berubah pikiran dan ingin berdamai dengan perusahaan tersebut. Namun butuh seseorang yang bisa jadi penengah atau perantara demi untuk jaminan keselamatannya. just want to give everything back. Karena kasus semacam ini di luar kapasitasnya, si pengacara pun menolak membantu Sarah. Namun karena kasihan, si pengacara pun memberikan sebuah nomor telepon orang yang biasa melakukan pekerjaan semacam ini. Sarah cukup sebutkan nama dan nomor identitasnya, maka orang tersebut akan menelpon balik.
Seperti yang sudah bisa Anda tebak, orang yang si pengacara maksud adalah sosok si John. Masih di hari yang sama, John mendapat pesan dari Sarah yang menyebutkan nama dan nomor identitas pribadinya. Disinilah kita akhirnya akan melihat proses bagaimana si John melakukan pekerjaannya. Menggunakan nama lengkap dan nomor identitas pribadi yang sudah Sarah berikan, John bisa menyelidiki terlebih dahulu orang yang akan menjadi calon kliennya. With this grant, we really hope to make a difference. Di malam itu juga, John langsung menghubungi Sarah melalui layanan jasa relay. Karena ini adalah sesuatu yang baru bagi Sarah, operator pun menjelaskan bahwa seluruh percakapan ini bersifat rahasia, tidak akan direkam, tidak ada catatan digital. Komunikasi berlangsung satu arah dengan si operator yang akan membacakan teks yang dikirim oleh si John. Mentioned side of In a small number. Setelah menjelaskan kasus dan keinginannya, Sarah pun disuruh si John untuk membeli HP baru karena kemungkinan besar saat ini ponselnya sedang disadap oleh pihak perusahaan. Okay. they may be 339. Dan benar saja, ponsel Sarah ternyata sedang disadap oleh beberapa preman utusan perusahaan. Mereka berhasil melacak alamat penelepon Sarah tanpa tahu jika orang yang berbicara dengan Sarah di telepon saat ini hanyalah operator yang membaca pesan teks dari si John. He's coming. Diketuai oleh Steve, kelompok ini tidak bisa berbuat banyak saat petugas kantor layanan relay menjelaskan bahwa percuma kalian datang ke sini, kami tidak punya catatan panggilan ataupun data yang bisa diperiksa. Sekalipun Steve dan timnya menggeledah tempat ini, tidak ada apapun yang bisa mereka geledah. Keesokannya, masih melalui layanan operator relay, John memberitahu Sarah bahwa ia setuju untuk menerimanya sebagai klien. Sarah diharuskan membayar uang tarif jasa sebesar $50.000 dan mengikuti semua instruksi yang diberikan. You will receive some strange requests designed to show us what we're up against. You will say credit or debit. You will say check. Understood? Understood. Langkah pertama yang John lakukan adalah menyiapkan kertas berisi panduan atau instruksi untuk dikirim pada Sarah. John sangat hati-hati dalam berbagai hal, termasuk tidak meninggalkan sidik jari meskipun kepada kliennya sendiri. Assalamualaikum, paket. John pun mengirimkan kertas instruksi tersebut melalui paket yang dikirim langsung ke kamar apartemen tempat tinggal Sarah. Dalam instruksi tersebut, Sarah diharuskan memasukkan uang $50.000 ke dalam amplop coklat yang sudah disiapkan berikut dengan dokumen asli milik perusahaan. Tak lama, Sarah mendapat panggilan dari si John yang tentu saja masih melalui layanan operator relay. John menyuruh Sarah untuk melakukan penerbangan keluar kota dengan membawa serta amplop berisi uang dan dokumennya. Entah apa tujuan John menyuruh Sarah melakukan penerbangan ini, namun di dalam pesawat kita akan melihat seorang pria muslim yang ternyata itu adalah si John yang sedang melakukan penyamaran. Ketika sudah mendarat di bandara luar kota, John yang masih dalam penyamaran pun langsung pergi ke petugas barang hilang untuk memberikan sebuah tas kosong atas nama Sarah, yang mana tujuan daripada ia melakukan ini adalah untuk mengecoh sekaligus memastikan apakah ada orang lain yang sedang mengikutinya. Setelah berganti kostum penyamaran, John dengan cepat menghubungi Sarah untuk jangan hiraukan panggilan petugas barang hilang, ngajedog saja di tempat duduknya dan tunggu perintah selanjutnya. Check it out. Passenger Sarah Grant, please come to the lost property counter. Dan benar saja, ketika petugas bandara memanggil nama Sarah melalui speaker pengumuman, muncullah Steve dan timnya yang ternyata terus mengawasi Sarah selama dalam penerbangan. Ketika Steve mendatangi petugas barang hilang, disitulah John bisa langsung mengetahui wajah dari para preman yang selalu mengikuti Sarah, sehingga ia bisa mengambil foto wajah mereka semua. Setelah berhasil mendapatkan wajah para preman, John kembali menghubungi Sarah untuk pergi ke kantor pos yang ada di bandara, kirim uang dan dokumennya lewat pos sesuai alamat tujuan yang sudah John berikan. So your tracking numbers are right here.
Entah polos atau tolol, Sarah membuang kertas resi berisi nomor pelacakan ke tong sampah sehingga anak buah Steve bisa langsung mengambilnya. Untungnya, John masih ada di sana melakukan pengawasan sehingga ia bisa mengambil langkah antisipasi untuk mencegah para preman mendapatkan dokumen tersebut. Entah apa rencana antisipasi yang John lakukan, namun beberapa hari berlalu tepat saat paketnya sudah tiba, Steve mengirim salah satu anak buahnya bernama Yuli untuk mengambil paket itu di kantor pos tujuan, tapi setelah petugas memeriksanya, paket yang dimaksud ternyata tidak ada karena si penerima sudah mengganti alamatnya dengan alamat tujuan yang baru. Ya, John sebagai penerima paket rupanya sudah mengganti alamat tujuannya sehingga ia bisa dengan santai mengambil paket tersebut tanpa harus khawatir diawasi oleh Steve dan anak buahnya. Setelah menerima paketnya yang berisi uang pembayaran sebesar $50.000 dan dokumen penting asli milik perusahaan pangan, kini giliran John harus membuat kesepakatan dengan pihak perusahaan lewat Steve dan anak buahnya. Maka dari itu, John pun meletakkan sebuah ponsel di atas mobil van mereka agar bisa berkomunikasi secara langsung. Masih melalui layanan operator relay, John memberitahu bahwa saat ini dirinya sudah memegang dokumen asli milik perusahaan pangan yang jika Steve tidak mau bekerja sama, John akan mempublikasikannya dokumen itu kepada media. John pun menjelaskan perannya sebagai perantara yang hanya ingin mendamaikan kedua belah pihak antara Sarah dan perusahaan pangan. John akan mengatur pertemuan antara Sarah dan pemilik perusahaan. Dalam pertemuan nanti, Sarah akan mengembalikan salinan dokumennya langsung kepada sang pemilik persis seperti adegan awal di mana si O mengembalikan dokumen kepada Tuan Hotman sang pemilik perusahaan farmasi. Karena John sudah memegang dokumen asli tersebut, maka salah satu pihak tidak akan ada yang berani macam-macam. Jikalaupun ada yang melanggar kesepakatan, maka John memiliki bukti kuat untuk menjatuhkan salah satunya. Who am I speaking to? And what is your position? Mr. Franklin passed on your message. Sama seperti Sarah, Steve dan majikannya wajib melakukan pembayaran sebagai uang tarif dari jasa yang John berikan karena secara teknis kedua belah pihak adalah sama-sama kliennya. Berbeda sedikit dengan Sarah, Steve dan sang majikan diharuskan melakukan pembayaran sebesar $500,000 yang mana nominal tersebut disesuaikan dengan kemampuan pihak masing-masing. If you don't fully cooperate with our requests. Satu lagi, John meminta Steve untuk berhenti mengikuti Sarah, termasuk menyadap teleponnya dengan alasan untuk demi kenyamanan kedua belah pihak. Let's go. Selesai dengan itu, John pun langsung pergi ke markas rahasianya untuk memfotokopi dokumen tersebut. John akan mengirimnya langsung kepada sang pemilik perusahaan alias majikannya si Steve untuk membuktikan bahwa ia benar-benar memegang dokumen asli milik perusahaan. Keesokan paginya, Steve dan tim terlihat menyiapkan sebuah koper berisi uang $500,000 lengkap dengan alat pelacak yang baterainya mampu bertahan sampai 5 hari. John meminta uang itu dikirim lewat jalur ekspedisi sesuai alamat yang diberikan. Setelah paket berisi uangnya sudah dikirim, Steve langsung memberikan nomor pelacakannya kepada John. John langsung mengeceknya di internet. Benar paketnya sudah dikirim, John buru-buru pergi ke kantor ekspedisi terdekat dengan menyamar sebagai pengusaha sehingga ia meminta petugas untuk mengganti alamat tujuan dengan yang baru untuk mengecoh Steve dan anak buahnya. And the name of the person it's going to? Sarah, with an H. Grant. Setelah semua persiapan sudah selesai, kini tinggal menunggu waktu pertemuan yang akan dilakukan beberapa hari lagi. Tak lama, Sarah kembali menghubungi John untuk menanyakan apakah sudah aman apabila diriku pergi keluar untuk sekedar ngopi dan jalan-jalan. Karena sejak Steve dan anak buah premannya melakukan intimidasi, Sarah sudah jarang sekali keluar rumah karena takut diapa-apain oleh mereka. Ever listen to The Who? Your caller has hung up. Thank you for your... Setelah John memberikan izin dan menjamin keamanannya, Sarah pun langsung keluar untuk ngopi dan jalan-jalan.
Entah sudah naksir atau ada perasaan yang lebih kepada kliennya, John diam-diam mengawasi Sarah dari kejauhan yang sebenarnya hal ini tidak termasuk.